Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini coba yang tidak berangkat siapa? Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Iya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ciki apa kabar Ciki? Habis kita kemarin sudah sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, tolong absen 12 dipimpin doa. Oke, selamat pagi. Kita bernyanyi bersama lagu Indonesia Pusaka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita telah mempelajari tentang apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat ya kemarin kita menggunakan AI itu apa saja? Coba yang tahu tunjuk tangan. Contoh aplikasi yang menggunakan AI yang sering kalian gunakan sehari-hari. Nah, Gemini, terus apa lagi? Apa? Cici, oh ada yang pakai Cici, terus ChatGPT, terus ada yang tahu yang lain? Banyak ya. Di WhatsApp itu ada aplikasi AI juga, namanya apa? Meta AI. Pertanyaan. Sebelum berangkat, yang pertama dulu, kegiatan apa yang kita lakukan dari bangun tidur hingga tiba di sekolah? Mungkin ada yang berbagi. Dari Nizam dulu, apa Zam? Dari bangun tidur sampai tiba di sekolah itu ngapain saja? Membereskan tempat tidur, Pak. Membereskan tempat tidur, terus? Mandi. Setelah itu? Sarapan. Oke, yang lain coba. Salma, apa saja Salma? Membereskan tempat tidur, sholat, mandi, terus sarapan, habis itu berangkat. Ya, ada urutannya ya. Terus setelah itu, yang kedua, ketika bel sekolah berbunyi tanda masuk, kegiatan apa saja yang kita lakukan? Coba. Diva, setelah bel apa yang kamu lakukan, Diva? Belajar. Oh ya, belajar. Terus apa lagi, Diva? Setelah belajar apa yang kamu lakukan? Makan? Enggak. Yang lain coba. Najwa, setelah bel apa yang kamu lakukan? Sholat. Sholat apa? Sholat dua. Ya, dia sholat dua. Setelah itu? Hafalan. Setelah itu? Masuk ke kelas. Masuk kelas, pelajaran seperti biasa ya. Jadi kita ada urutannya. Misalnya tadi Nizam ada setelah bangun tidur, misalnya kegiatannya ada mandi, ada sholat, terus berangkat ke sekolah. Kalau urutannya dibalik dulu bisa nggak? Misalnya Nizam kegiatannya sekolah dulu baru mandi gitu. Bisa nggak? Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti apa saja? Nanti kita yang pertama akan membahas tentang apa itu belajar komputasional. Terus yang kedua kita akan mempelajari tentang prinsip dasar. Dan yang ketiga nanti kita akan mengurutkan suatu proses. Ya, seperti urutan tadi ya. Misalnya contohnya Nizam. Misalnya kegiatannya itu harus urut, nggak bisa dibalik. Misalnya mau ke sekolah, dia sekolah dulu baru mandi. Siapa tahu mandi di WC kan bisa ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Lanjut. Nah, perhatikan. Gambar apa itu, Galih? Benar. Ada berapa gambarnya? Estanya?
2 gelas. Nah, bagaimana kita membuat es teh? Coba Fahri, bagaimana kita membuat es teh, Fahri? Ambil gelas. Setelah itu kasih gula. Terus dikasih teh, terus dikasih es, terus nggak ada air ya? Gula putih bu minum langsung. Oh, udah jadi dituang setelah dikasih gula ya. Mengapa kita harus mengikuti langkah-langkah? Misalnya Fahri tadi, misalnya dia nggak mengikuti langkah-langkah, jadi nggak mengambil gelas. Kira-kira apa yang terjadi? Gelasnya belakangan jadi gula dulu dituangkan, setelah itu baru dituangkan air, baru disediakan gelas. Apa yang terjadi? Tumpah. Jadi harus ada urutan, dan urutannya nggak bisa dibalik. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia dan komputer. Oke, perhatikan video ini, nanti kalian amati ya, dari video ini kalian apa saja yang kalian pelajari dari video ini. Nanti ini dari ada film animasi. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radevo, dan Raja berpetualang ke desa Dia, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini nanti kita bentuk jadi 3 kelompok. Kelompok pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua 1, 2, 3, 4. Kelompok ketiga 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalian bentuk jadi 3 kelompok sekarang. Dua permen ya, harus dapat dua-duanya ya, harus tengah. Permen kalian ambil saat Anova bilang candy. Candy. Jadi nanti permainannya namanya adalah boom, clap, candy. Saat candy kalian ambil permen. Nah, gimana cara kalian merebutnya? Ya. Oke. Ya pakai satu aja kalau gitu. Pakai satu aja. Kalian ragu. Pakai satu aja. Pakai satu aja. Pakai satu aja. Oke, boom, kalian hendakkan tangan kalian ke atas saja. Sampai keluar suaranya. Clap, kalian ke atas. Clap. Candy ambil permen. Saya ya kamu kerebut siapa gitu lah ya. Kami kan kerebut ini gak apa-apa deh, bertiga deh. Yo, bertiga ya. Siap ya. Kita coba dulu. Boom. Boom. Pet. Pet. Boom. Pet. Teddy. Ya menang dia tangan. Oke. Kedua, 3 kali ya. 3 kali. Ayo Bre, jangan mau kalah Bre. Tanganmu kan panjang kan Bre. Lagi Bre ya. Siap ya. Boom. Pet. Boom. Pet. Teddy. Ya, terakhir ya, ketiga. Yang ketiga, ya. Yang menang dapat permen aja ya. Dua-duanya dikasih yang menang.
Andre, kamu Andre. Fahri udah kalah atau sama Akila? Kedua menang, kedua kalah. Terakhir berarti ya. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Candy. Nanti kalian kerjakan, kalian tempel urutan yang pembuatan nasi goreng di sini. Kalian lem, diurutkan, nanti maju bergantian cara membuatan nasi goreng. Yuk, urutannya yuk, kasih menurut kalian urutan yang benar seperti apa? Yuk, kerjakan. Apa? Yang sini? Kelompoknya sama anggotanya. Ya, kelompok 3, terus anggotanya siapa saja ditulis di sini. Yuk, coba Nizam baca dulu. Yuk, Nizam. Kalian harus siapkan lalu kita kompor, itu masukkan dulu, masukkan terus, itu masukkan nasi. Lalu aduk sampai matang, diisikan di piring. Oke, tanggapan dari kelompok 2 ada tidak? Udah bagus katanya. Kelompok 3? Bagus banget, tambahin banget ya. Oke, kelompok 2, tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok 2, maju. Pembelajaran komputasional ini ada 4 prinsip. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama berpikir algoritma. Kita uraikan satu-satu. Yang pertama penguraian. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh pesta ulang tahun. Misalnya Pak Nova ngasih tugas ke Andre misalnya. Andre tak suruh buat pesta ulang tahun. Apakah ini berpikir algoritma yang tadi? Menyusun langkah-langkah, instruksi, prosedur secara runtut. Misalnya membangun rumah. Kira-kira misalnya urutan yang pertama apa? Membeli bahan, terus yang kedua mencari Pak Tukang, terus setelah itu Pak Tukang membangun apa dulu? Pondasi, terus setelah itu baru menembok, terus selanjutnya atap. Setelah atap ya atap, genteng, terus terakhir dicat. Nah misalnya urutannya Andre mau dibalik, dia urutan pertama memasang genteng dulu,
Kira-kira apa yang terjadi? Belum ada rumahnya tuh. Atau tiba-tiba Andre pengen ngecat dulu gitu? Bisa enggak? Tidak. Nggak bisa. Jadi harus ada urutannya ya. Nanti berpikir algoritma seperti itu. Lanjut. Bisa deh. Hah? Gosok duluan. Kan gini, masukkan telur, masukkan nasi. Setelah itu sajikan di piring. Baru setelah itu aduk sampai matang. Aneh, Pak. Anehnya kenapa? Nggak matang. Kenapa nggak matang? Belum diaduk. Ya belum diaduk ya. Belum diaduk. Jadi belum diaduk langsung disajikan di piring. Aduknya jadi di piring. Jadi nggak matang. Terus misalnya ini, siapkan bahan, hidupkan telur, masukkan bumbu, masukkan nasi, aduk sampai matang, sajikan di piring, terus masukkan telur. Jadi masukkan telurnya pakai dua. Telurnya enggak matang. Telurnya nggak matang. Jadi urutannya harus benar-benar urut. Jadi nanti di komputasional kalian harus benar-benar mengurutkan algoritma secara urut tanpa terlewat satupun. Jadi harus sesuai dengan prinsip berpikir komputasional. Oke, apa ada yang masih bingung mengenai 4 prinsip tadi belajar komputasional? Tidak. Ya, bingung berarti soal. Soalnya nanti ada 2 soal. Kalau sudah dikumpulkan ke depan beserta tugas di LKTB-nya. Ditulis nama, kelas, langsung diisi. Kita pilih nama, kelas. Ya, mantap. Waktunya 5 menit. Agak cepat. Nomor 1, prinsip-prinsip belajar komputasional yang ada 4 itu. Kalian sebutkan yang kalian tahu. Tadi ada 4 prinsip. Nomor 2, mengapa kita harus mengikuti urutan cara membuat ST yang benar? Jelaskan alasanmu. Ya, kenapa kok kita harus urut tadi membuat ST? Dari pembelajaran hari ini apa yang kalian ketahui dulu? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seolah-olah kita menjadi komputer. Jadi sesuai dengan logika. Tadi ada 4 prinsip. Ya, 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja 4 prinsip itu tadi? Yang pertama, abstraksi. Terus yang kedua, pengenalan pola. Terus berpikir apa? Berpikir algoritma. Terus yang terakhir adalah memilah bagian yang penting saja. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini setelah pembelajaran hari ini? Coba kesimpulan apa ya pembelajaran hari ini yang kita pelajari? Kalau misalnya kita membuat sesuatu, kita harus secara urut. Kenapa kok kita harus melakukan secara urut? Biar gampang. Kok biar gampang? Kenapa kok kita harus urut? Kalau tidak urut itu tidak sesuai atau tidak jadi. Oke. Terus nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang input, output sama proses. Input, proses,
HP, kita akan bermain menggunakan aplikasi Scratch Junior. Scratch Junior. Oke. Untuk tugas KKA, nanti kalian membuat satu langkah-langkah secara urut apa saja boleh. Misalnya membuat rumah, membuat proses, atau membuat bola, misalnya membuat layang-layang, misalnya. Ya, dikumpulkan minggu depan. Terus nanti di pertemuan selanjutnya jangan lupa kita akan membahas tentang hukum. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Pak Muhammad tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.